Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan latihan 6. Nomor 1. Pada tanggal 25 Mei 2012, PT Abadi Jaya membeli sebuah truk mobil pickup dengan harga belinya 150 juta. Mobil tersebut diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5 tahun dan nilai residu 10 juta. A. Berdasarkan data tersebut, itulah besaran penyusutan setiap tahun secara komersial dengan metode GL. Ya, maka di sini kita diminta untuk menghitung penyusutan tiap tahun, yaitu sebagai berikut. Yang A, harga perolehan 150 juta dikurangi nilai residu 10 juta, kemudian dibagi masa manfaat sesuai komersial 5 tahun sama dengan 28 juta per tahun. Jadi per tahunnya itu penyusutannya adalah 28 juta. Kemudian B, hitunglah penyusutan menurut komersial di tahun 2012 dan 2013. Di 2012, pembeliannya 25 Mei 2012, maka itu setelah tanggal 15. Maka untuk masa Mei 2012 tidak dilakukan penyusutan. Maka penyusutannya dimulai di bulan Juni sampai Desember. Jadi banyaknya penyusutan adalah 7 bulan. Maka kita hitung berapa penyusutan di 2012 yaitu sama 7 bulan, yaitu 16.333.333. Menghitungnya sama, yaitu 150 juta dikurangi 10 juta dibagi 5, itu maksudnya disetahunkan, kemudian dibagi 12 disebulankan, kemudian dikali 7. Ya, maka selama 7 bulan adalah tersebut. Kemudian di 2013 yaitu ya setahun sama dengan 12 bulan, penyusutannya adalah 28 juta. Kemudian yang C, pada tanggal 5 Maret 2014, pickup tersebut dijual dan laku 105 juta. Hitunglah laba atau rugi penjualan aktiva tersebut ya. Maka kita harus menghitung dulu nilai bukunya. Nilai bukunya adalah kita hitung harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Baik, kita lanjutkan penyusutannya terlebih dulu. Penyusutan di 2012 dan 2013 kita jumlahkan. Kemudian kita hitung penyusutan di tahun 2014, yaitu dijual tanggal 5 Maret 2014. Maka dia tanggal 5 Maret, maka Maretnya tidak dilakukan penyusutan, maka penyusutannya hanya 2 bulan, yaitu Januari Februari. Dengan cara yang sama kita hitung penyusutan selama 2 bulan, hasilnya adalah Rp4.666.667, itu 2 bulan. Maka akumulasi penyusutan selama 3 tahun tersebut 2012 sampai 2014 adalah 49 juta. Setelah kita mengetahui nilai akumulasi penyusutan, kita hitung nilai bukunya. Nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan adalah 150 juta dikurangi 49 juta sama dengan 101 juta. Kemudian kita hitung laba atau rugi pelepasan atau penjualan aset, yaitu nilai buku dibandingkan dengan harga jual. Harga jualnya pada saat itu di soal adalah 105 juta. Maka nilai bukunya harga jualnya lebih tinggi daripada nilai buku, yaitu sebesar 4 juta, maka itu adalah laba pelepasan aset sebesar 4 juta. Baik. Kemudian atas hitungan ini diminta untuk melakukan jurnal ya. Jurnalnya yang pertama itu kita kreditkan asetnya. Aset itu kan sisi debit. Kemudian kita jurnal di sisi kredit, kita nolkan, yaitu asetnya sesuai harga perolehannya di sisi kredit sebesar 150 juta. Kemudian kita nolkan akumulasi penyusutannya. Akumulasi itu akun kredit, maka di debit senilai hasilnya hitungan tadi 49 juta. Baik, kemudian atas penjualan aktiva tetap ini terhutang PBN dengan kode 09 sebesar 10%, per 10%-nya
yaitu harga jualnya 105, PPN-nya adalah 10.500.000 ya. Kemudian di situ ada laba pelepasan aktiva tetap atau aset, yaitu laba penjualan itu di sisi kredit sebesar 4 juta. Ya. Kemudian kas atau banknya adalah selisihnya. Memudahkannya yaitu total kredit yaitu 164.500.000 dikurangi 49.500.000 sama dengan 105.500.000 atau itu kan apa harga penjualan truknya kan 105 juta, kemudian ditambah PPN 10%-nya yaitu 10.500.000. Baik, itu nomor satu, cukup jelas. Kemudian nomor dua, hitunglah penyusutan fiskal untuk nomor satu dengan metode garis lurus. Maka kendaraan itu masuk kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun. Dan fiskal tidak memperkenankan nilai residu. Kita lihat dulu berapa bulan itu, yaitu 2012, dibelinya 25 Mei. Ingat, untuk penyusutan fiskal dibeli tanggal berapapun, penyusutannya diperhitungkan, yaitu kita lihat penyusutan 2012 adalah sebanyak 8 bulan, yaitu mulai Mei. Mei, Juni sampai Desember adalah 8 bulan. Kemudian kita hitung penyusutannya itu tidak diperkenankan adanya nilai residu, yaitu maka menghitungnya adalah harga perolehan 150 juta dibagi 8 tahun, yaitu bagi 8 tahun ya, maksudnya bagi 8 tahun itu kan disetahunkan, kemudian dibagi 12 bulan disebulankan, kemudian dikali 8 ketemunya 12.500. Kemudian di 2013 itu adalah 12 bulan, maka hasilnya yaitu 150 juta dibagi 8 tahun, yaitu 18.750. 2014 dijual di tanggal 5 Maret 2014 ya. Dijual di tanggal berapapun untuk fiskal tidak dilakukan penyusutan pada waktu pelepasan aset, maka juga 2 bulan. Yaitu nilainya 3.125. Menghitungnya yaitu 150 juta dibagi 8 disetahunkan, kemudian disebulankan dibagi 12, kemudian dikali banyaknya masa penyusutan 2 tahun, yaitu 2 bulan maksudnya. Hasilnya 3.125.000. Baik. Kemudian diminta melakukan rekonsiliasi fiskal untuk biaya penyusutan tahun 2012, 13, dan 14. Tinggal kita input aja hasil penghitungan tadi, kita masukkan, kemudian kita bandingkan antara penyusutan fiskal dan komersial. Yaitu 2012 fiskalnya komersialnya 16 juta sekian, fiskalnya adalah 12.500.000, maka koreksi fiskal positif sesuai dengan selisihnya. Demikian 2013 juga koreksi fiskal positif. Ya, tersebut 2013 koreksi fiskal positifnya 9.250.000, 2014 1.541.667. Ya, baik, cukup jelas ya. Itu nomor 1, 2, dan 3. Satu case dijabarkan dengan 3 soal. Kemudian yang nomor 4 beda. Sebuah mobil mulai dioperasikan 1 Januari 2015. Mobil tersebut diperoleh dengan harga 200 juta dan ditaksir dapat dioperasikan untuk usaha selama 5 tahun. Jadi ini komersial. Diminta menghitung penyusutan tiap tahun dengan metode menurun berganda secara komersial. 5 tahun, ya kita harus tahu tarifnya dulu, yaitu 100% dibagi 5 adalah 20%, kemudian dikali 2 sama dengan 40%. Ya, maka kita menghitungnya adalah 40% dikali 200 juta, maka beban penyusutannya adalah 80 juta. Nilai bukunya yaitu 200 juta dikurangi 80 juta adalah 120 juta. Kemudian di tahun kedua 2012 sama 40% dikali nilai bukunya 120 juta, hasilnya adalah 48 juta. Maka nilai buku akhir tahunnya adalah
120 juta dikurangi 48 juta adalah 72 juta. Demikian seterusnya di tahun 2013, yaitu 40%, dikali 72 juta, hasilnya adalah 28.800.000, maka nilai bukunya adalah 43.200.000. Di tahun ke berapa ini? 14, yaitu tahun keempat, yaitu 40% dikali nilai bukunya 43.200 sama dengan 17.280.000, maka nilai bukunya adalah 25.920.000. Di tahun ke-15 langsung saja nilai bukunya sebagai beban penyusutan yaitu 25.920, maka selesai nilai buku akhir 2015 adalah 0, ya. Jadi ingat, mungkin hati-hati untuk menghitung tarifnya, yaitu rumusnya 100% dibagi masa manfaat di sini adalah 5 tahun, maka 100% dibagi 5 sama dengan 20%, kemudian dikali 2. Ini karena menggunakan, metode saldo menurun berganda atau saldo menurun gitu ya. Kemudian 5, jadi perolehan aset gabungan. PT Delta Tama membeli gedung di atas sebidang tanah yang luasnya 500 meter persegi, sedangkan luas gedung 400 meter persegi dengan harga perolehan 4.400.000, harga termasuk PPN. Maka kita tahu DPP-nya adalah 400.000. Berdasarkan info pasar, harga tanah per 1 meter persegi adalah 6 juta dan menurut tipe gedung harga per meter perseginya 5 juta. Diminta membuat perhitungan harga perolehan aktiva tetap yang dibeli dan diminta untuk membuat jurnal pembelian aktiva tersebut. Pertama, kita menghitung atau mencari harga pasar relatif, yaitu kita hitung untuk tanah, yaitu luasnya 500 meter persegi dikali 6 juta, hasilnya adalah 3 juta. Kemudian untuk gedung, yaitu sama luasnya adalah 400 meter persegi dikali 5 juta, hasilnya 2 juta. Maka harga pasar relatifnya adalah 5 miliar. Harga pasar relatifnya 5 miliar, dibeli 4 miliar. Kemudian atas nilai tersebut kita melakukan penghitungan harga perolehan, yaitu untuk tanah, ya untuk tanah 3 miliar dibagi totalnya 5 miliar dikali DPP-nya 4 juta, hasilnya adalah 2.400.000. Kemudian untuk bangunan yaitu 2 miliar dibagi 5 miliar dikali 4 juta, hasilnya 1.600.000, maka kita cek hasilnya harus 4 miliar. Ya, atas nilai tersebut kita melakukan jurnal pembelian aset tersebut, yaitu kita jurnal seperti biasa, tanah, bangunan atau gedung yaitu 2.400.000, tanahnya 2.400.000, gedungnya adalah 1.600.000. Kemudian BPN masukkan yaitu 400.000, maka kas atau bank yang dikeluarkan di sisi kredit 4.400.000. Kemudian 6, pelepasan aset, ya, pelepasan aset. Sebuah mobil box dibeli tanggal 25 Juli 2017 dengan harga 120 juta. Manfaat mobil box tersebut menurut komersial dan fiskal sama 8 tahun, jadi sudah sesuai kelompok 2. Pada tanggal 2 Desember 2018, mobil box tersebut dijual dengan harga 105 juta. Metode penyusutan baik komersial maupun fiskal adalah metode garis lurus. A. Hitunglah laba atau rugi penjualan atau pelepasan mobil box secara komersial dan fiskal. Maka kita hitung itu penyusutan komersial dan fiskal. Kita hitung komersialnya dulu, yaitu
Belinya adalah 25 Juli 2017, maka penyusutan dimulai di bulan Agustus. Maka di bulan Juli itu banyaknya bulan adalah 5 bulan. Kita hitung yaitu, 120 juta dibagi 8 disetahunkan, kemudian dibagi 12 disebulankan, kemudian dikali 5 sama dengan 6.250.000. Kemudian itu soalnya dijual di 2 Desember 2018, maka masa penyusutan bagi komersial itu adalah 11 bulan yaitu, Januari sampai November, ya. Setelah dihitung dengan rumus yang sama 120 juta dibagi 8 dibagi 12 dikali 11 sama dengan 13.750.000, maka total akumulasi menurut komersial adalah 20 juta. Kemudian penyusutan menurut fiskal, ya menurut fiskal yaitu belinya 25 Juli, dibeli di tanggal berapapun maka, terhitung adanya penyusutan di bulan itu, maka penyusutannya mulai dihitung di bulan Juli, maka total penyusutannya adalah 6 bulan, nilainya adalah 7.500.000. Untuk 2018 di bulan 2 Desember ya dijualnya, untuk fiskal dijual tanggal berapapun penyusutan di saat penjualan tidak dihitung, maka, masa manfaatnya sama 11 bulan. Totalnya 13.750, maka total akumulasi menurut fiskal adalah 20.250.000, ya. Kemudian kita hitung, nilai bukunya dengan menghitung harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Kita hitung untuk, akumulasi penyusutan yang kita masukkan tersebut, yaitu, komersial dulu ya. Di komersial harga perolehannya 120 juta, akumulasi penyusutannya adalah, 20 juta, maka nilai bukunya adalah 100 juta. Dijual tadi dengan harga 105 juta. Maka, kita hitung harga jual dikurangi nilai buku, selisihnya lebih besar sebesar 4 juta, maka ini adalah laba pelepasan aset. Ya 5 juta, labanya 5 juta. Kemudian, untuk fiskalnya, nilai bukunya adalah 98.750.000, maka laba pelepas asetnya adalah 6.250.000. Ada perbedaan antara fiskal dan komersial yaitu sebesar, 1.250.000, yaitu koreksi fiskal positif ya sebesar 1.250.000. Kemudian kita lakukan jurnal pelepasan aset sama dengan tadi. Pertama kita melepas aset yaitu mengkreditnya di asetnya di sisi kredit senilai harga perolehannya yaitu 120 juta, kemudian mengenalkan akumulasi penyusutannya di sisi debit, sebesar 20 juta, ya. Kemudian mencatat PK atas pelepasan aset senilai 10%-nya yaitu 10.500.000, kemudian mencatat laba pelepasan aset yaitu 5 juta. Kemudian, kas atau banknya selisihnya yaitu ini dijumlahkan sisi kredit hasilnya 135.500.000, maka kas atau bank yang diterimanya adalah 115.500.000, yaitu kalau mudahnya sisi debitnya 135.500.000 dikurangi 20 juta sama dengan 115.200.000 ya. Atau kita hitung tadi harga jualnya 105 juta ditambah PPN yang kita pungut. Maka atas perbedaan itu, pada saat SP tahunan 2018 saat truk tadi dijual ada koreksi fiskal positif sebesar 1.250.000. Baik, nomor 7. Ya. Tanggal 7 Agustus 2018 terjadi pertukaran, kendaraan operasional yaitu truk lama ditukar dengan truk baru. Harga truk baru 230 juta. Kekurangan atas pertukaran tersebut akan dibayar tunai.
Harga beli truk lama 150 juta, truk lama yang dibeli pada tanggal 30 Desember 2016. Harga pasar truk lama 130 juta. Metode penyusutan fiskal dan komersial, metode garis lurus, masa manfaatnya 8 tahun. Diminta hitung laba atau rugi atas pertukaran secara komersial atau dan perpajakan. Maka di 2016 menurut fiskal yaitu, tiga apa in menurut fiskal masa manfaatnya yaitu di maaf, sesuai dengan soal truk tadi dibeli 30 Desember 2016. Maka di 2016 untuk penyusutan komersial dia tidak dilakukan penyusutan ya, tidak ada karena belinya 30 Desember. Sedangkan menurut fiskal dibeli di tanggal apapun ada penyusutannya, yaitu Desembernya ada penyusutan sebesar 1 bulan. Ya, rumusnya sama dengan tadi 150 juta dibagi 8, masa manfaatnya dibagi 12 dikali 1. Kemudian 2017 sama-sama setahun 12 bulan, hasilnya 18.750. Ya, kemudian di 2018 dijualnya yaitu tanggal atau pertukarannya, tanggal 7 Agustus 2018. Maka di Agustus itu baik fiskal maupun komersial tidak ada penyusutan, berarti penyusutannya, sampai dengan Juli 2017, maka di tahun 2018 itu adalah 7 bulan. Baik fiskal atau komersial adalah 7 bulan, hasilnya 10.937.500. Maka kita hitung akumulasinya masing-masing. Menurut komersial adalah 29.687.500, menurut fiskal adalah 31.250. Kemudian kita hitung laba rugi pelepasan tadi, yaitu kita masukkan akumulasinya masing-masing. Maka kita ketahui nilai buku menurut, komersial Rp120.312.500, menurut fiskal adalah Rp118.750.000, itu nilai bukunya, ya. Kemudian harga pasarnya atau, pada saat pertukaran itu harga pasarnya dinilai adalah 100 juta, harga pasarnya 100 juta. Nah, maka kita bandingkan baik fiskal atau komersial, harga pasarnya tersebut, maka, harga pasarnya 120, nilai bukunya 120 juta, ya, tapi ditukar dengan harga pasar hanya 100 juta. Maka di situ, selisih antara harga pasar dengan pertukaran menyebabkan rugi pertukaran, yaitu yang mana harga pasar di bawah nilai buku. Ruginya masing-masing untuk komersial Rp20.312.500, untuk fiskal Rp18.750.000. Maka ada rugi positif, koreksi fiskal positif yaitu Rp1.562.500. Ini perhitungannya, ya. Harga pasar truk 230, harga per truk lama 100 juta, maka yang kas yang dibayarnya nanti ada 130, ya. Kemudian, untuk lengkapnya adalah ini, kas yang dibayarkan 130 ekskul PPN, kemudian ada PPN masukan yaitu 23 juta, yaitu 10% kali harga pertukarannya 230 juta. 23 juta, kemudian dikurangi PK yang dipungut 10 juta, maka yang dibayarkan nanti adalah 143 juta, ya. Maka jurnalnya sebagai berikut, sama dengan tadi kita mengenolkan, aset lama dengan mengkreditkannya, yaitu aset lama, eee, i asa aset lama ya, yaitu sebesar 150 juta. Harga perolehannya, kemudian mengenolkan akumulasi penyusutan aset lama di sisi debit, yaitu 29.687, ya. Kemudian
menerbitkan faktur pajak kode 09, yaitu 10.000.000, 10% dari harga pasar. Kemudian, mencatat rugi pertukaran, sisi sebaliknya di sisi oh, baik, apa, setelah kita Junaksa sebut ya, kita sudah mengenolkan aset lama 150.000.000 di sisi kredit, akumulasi penyusutan aset lama di sisi debit 29687, kemudian PK di sisi kredit 10.000.000. Nah, ini pertukarannya adalah pertukaran yang sejenis ya, menurut BSAK nomor 16, tidak mengakui adanya laba atau rugi atas pertukaran aktiva sejenis, yaitu truk dengan truk ya. Maka jika laba mengurangi harga perolehan, jika rugi sebaliknya menambah harga perolehan aset baru ya. Sedangkan untuk pertukaran aktiva sejenis mengakui adanya laba, rugi, atau pertukaran. Jadi di latihan ini adalah, pertukarannya adalah sejenis maka tidak mengakui laba atau rugi pertukaran, dan hasilnya adalah hitungan tadi adalah rugi, maka dia menambah nilai aset baru. Kita ketahui aset baru tadi kan dibeli 230.000.000, aset baru di jurnal di sisi debat yaitu 230.000.000 ditambah rugi pertukarannya tadi adalah 20.312.500, maka aset barunya adalah 250.312.500. Kemudian mendebat BPN masukan yaitu 10% dari 230.000.000 adalah 23.000.000. Maka nilainya tersebut. Kemudian masih belum balance, apalagi berarti kas atau bank yang dikeluarkan, yaitu kita jumlah semuanya di sini, debitnya dikurangi 160.000.000, hasilnya 143.000.000 atau hitungannya tersebut di atas ini. Baik, itu pembahasan latihan 6 ya. Memang bagi yang awal belajar agak sulit, tapi sabar, nanti bisa dibaca-baca lagi. Baik, saya rasa cukup untuk latihan 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.